Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, terjadi periode kemarau yang berlangsung selama 1 tahun yang menyebabkan krisis ekonomi yang serius. Penduduk kelabakan lantaran paceklik, hampir-hampir negeri itu mengalami kehancuran. Penduduk bersepakat untuk melakukan salat istisqa. Beberapa kali salat istisqa dilaksanakan, akan tetapi hujan yang diinginkan tidak lekas turun. Pada suatu waktu, masyarakat berkumpul secara bersama-sama untuk memohon kepada Allah agar dilimpahkan hujan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping, kumal dan kusut perawakannya. Ia membawa 3 anak perempuan yang wajahnya bersih dan berseri-seri, ketiganya sangat pemalu. Salah seorang warga mendekati pria yang berpenampilan lusuh tersebut dan menyapa dengan salam. Pria tersebut membalas salam sambil bertanya, "Hai saudara-saudaraku, mengapa kalian semua berkumpul di tempat ini?" Mereka menjawab, "Wahai orang tua, kami keluar ke padang pasir ini untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Akan tetapi Allah masih belum berkenan memberi rezeki berupa hujan kepada kami." Laki-laki bertanya, "Adakah Allah pergi dari Madinah meninggalkan kalian sehingga kalian keluar ke padang pasir untuk memohon kepadanya? Bukankah Allah itu berada di semua tempat dan memberikan belas kasih-Nya kepada semua makhluk-Nya? Apakah engkau tidak mendengar firman-Nya? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Maha melihat kepada apapun yang engkau lakukan." Tidak berapa lama kemudian, cerita mengenai pria berpenampilan sederhana itu mencapai Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau menyatakan, dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Khalifah kemudian memerintahkan untuk mencari pria tersebut dan membawanya di hadapan beliau. Ketika laki-laki sudah hadir di depan Khalifah, ia berjabat tangan dan disuruh duduk di sampingnya. Khalifah berkata, "Wahai orang tua, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami, supaya engkau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah." Lelaki tua itu tersenyum sambil berkata, "Hai pemimpinku, apakah kau ingin aku memohon kepada Tuhanku dan Tuhanmu untukmu?" Khalifah Harun al-Rasyid memanggil semua rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah. Laki-laki tersebut datang lantas salat 2 rakaat yang sangat cepat. Ketika selesai salam, ia memegang anak-anak perempuannya dari sisi kiri dan kanan lalu membentangkan tangannya dan berdoa sampai meleleh air matanya. Doa-doa yang diucapkan terdengar aneh bagi para penduduk karena jarang didengar. Belum selesai ia berdoa, tiba-tiba langit tertutup mendung gelap yang menimbulkan guruh serta kilat. Kemudian turunlah hujan sangat deras. Khalifah Harun al-Rasyid dan semua penduduk sangat bersukacita dan bersyukur, saling mengucapkan rasa syukur dan selamat tanpa menyadari bahwa lelaki tua itu telah pergi dari tempatnya. 3 hari kemudian, Harun al-Rasyid berkata, "Carilah untukku laki-laki soleh, kekasih Allah itu." Para abdi istana mencari ke berbagai tempat, kemudian melihat laki-laki itu sujud di padang pasir, tempat yang tergenang air dan tanah liat. Para abdi istana bertanya kepada putri-putrinya, "Mengapa ayahmu tidak mengangkat kepalanya?" Putri-putrinya menjawab, "Ayah kami biasanya tidak mengangkat kepalanya dari sujud kepada Allah selama 3 hari berturut-turut." Para abdi istana pulang lalu menceritakan kejadian tersebut Khalifah. Kemudian ia menangis seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, aku memohon dan bertawasul kepadamu dengan kehormatan orang-orang soleh agar engkau memberikan pemberian kepada kami." Berkat doa seorang gembel, hujan lebat turun di musim kemarau panjang pada zaman Harun ar-Rasyid. Kisah selanjutnya kisah Khalifah Harun ar-Rasyid bermimpi aneh. Dengan latar belakang dan pencapaiannya yang luar biasa, terdapat kisah unik dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang menyangkut kematiannya. Kisah ini dikutip dari buku Hak dan Batil dalam pertentangan karya Ibrahim Abu Abah yang mengutip dari riwayat Ibnu Katsir. Dikisahkan saat itu ketika berada di Kufah, Harun ar-Rasyid bermimpi buruk hingga membuatnya gundah dan sedih. Melihat perubahan yang terjadi pada diri Khalifah, Jibril bin Butaisiu yang berposisi pengawal pribadinya, datang menghadap dan bertanya, "Apakah sebenarnya yang telah terjadi pada diri Amirul Mukminin?" Dengan nada yang begitu berat Harun ar-Rasyid berkata, "Aku telah bermimpi melihat sebuah telapak tangan yang menggenggam tanah merah dari bawah tempat tidurku ini." Lalu ada suara yang berkata, "Inilah tanahmu Harun." Setelah mendengarkan cerita itu, Jibril menghiburnya dan memintanya agar tidak terus bersedih dengan berkata, "Paduka, mimpi itu hanyalah bunga tidur saja. Maka hendaknya Anda jangan terlalu memikirkan dan lupakanlah hal itu, wahai Amirul Mukminin." Waktu kemudian berlalu, ketika pergi ke daerah Khurasan melewati kota Tus, ar-Rasyid terserang penyakit yang cukup parah.
Lalu ia teringat lagi akan mimpinya itu. Segeralah ia memanggil Jibril dan berkata, "Celakalah kau Jibril. Tidakkah kau masih ingat akan mimpi yang aku ceritakan padamu itu?" "Ya, masih ingat Paduka," jawab Jibril. Seketika saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Masrur, pembantu setianya. "Masrur, segera ambilkan segenggam tanah di daerah ini." Perintahnya. Tak berapa lama Masrur datang dengan tanah merah di tangannya. Tiba-tiba Harun tersentak kaget dan berkata, "Sungguh telapak tangan inilah yang kulihat dalam mimpi dan begitu pula dengan tanah yang ada di telapak tangannya." Kisah Khalifah Harun ar-Rasyid menikahi budak berkulit hitam. Khalifah Harun al-Rasyid, seorang dari keturunan Bani Abbasiyah, memiliki seorang budak perempuan yang berparas buruk, berkulit hitam, dan tidak enak dipandang. Pada suatu hari, raja menaburkan uang untuk semua budaknya. Para budak saling berebut dan berlomba untuk mendapatkan uang tersebut kecuali seorang budak perempuan hitam yang buruk rupa itu. Ia tetap diam dan hanya memandang wajah Baginda. Raja merasa amat keheranan dan bertanya, "Mengapa kau diam saja? Ikutlah bersama teman-temanmu memperebutkan uang." Budak itu menjawab, "Wahai Baginda Khalifah, jika semua budak berlomba untuk mendapatkan uang taburan Baginda, maka yang hamba impikan berbeda dengan mereka. Yang hamba angankan bukan uang taburan itu, tapi yang hamba inginkan adalah sang pemilik uang taburan itu." Mendengar jawaban budak itu, Raja Harun tercengang dan merasa takjub. Karena rasa kagumnya, ia menjadikan budak itu sebagai permaisurinya. Berita perkawinan seorang raja dengan budaknya tersebar kepada para pejabat lainnya. Mereka semua mencemooh Raja Harun dan mencela raja yang mempersunting seorang budak hitam. Raja mendengar semua cemoohan ini, ia lalu mengumpulkan semua pejabat dan menegur mereka. Kemudian raja memerintahkan untuk mengumpulkan semua budak di negerinya. Ketika semua budak telah berkumpul di hadapan raja, raja memberikan kepada masing-masing budak segelas berlian untuk dihancurkan. Namun, semua budak menolak pemberian itu, kecuali si budak hitam yang buruk rupa itu. Tanpa ragu, gelas itu diterima dan ia pecahkan. Menyaksikan hal ini, para pejabat itu berkata, "Lihatlah budak hitam yang berperilaku sangat menjijikkan ini." Raja lalu menoleh ke arah budak hitamnya dan bertanya, "Mengapa kau hancurkan gelas itu?" "Aku lakukan hal ini karena perintahmu," jawab sang budak. "Menurut pendapat hamba, jika gelas ini aku pecahkan, berarti aku telah mengurangi perbendaharaan Khalifah. Tapi jika hamba tidak lakukan perintah Tuan, berarti aku telah melanggar titah Khalifah. Bila gelas ini hamba hancurkan, hamba pastilah seorang yang gila. Namun bila gelas ini tidak hamba pecahkan, berarti hamba telah melanggar perintah Khalifah. Bagiku, pilihan yang pertama lebih mulia daripada yang kedua," lanjutnya. Mendengar jawaban yang singkat itu, semua pejabat yang hadir di tempat itu tercengang dan mengakui kecerdasan budak hitam itu. Akhirnya mereka menaruh hormat kepadanya dan memahami mengapa sang Khalifah jatuh hati kepadanya.